Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, lagi dan lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah-kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di-subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah penolakan Ibnu Umar untuk membaiat Ibnu Zubair. Dalam riwayat Al-Baihaqi dari Abu Al-Aliyah Al-Bara dikatakan bahwa Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Safwan radhiyallahu anhuma suatu ketika sedang duduk di Hijr dekat Ka'bah. Kemudian Ibnu Umar melewati mereka. Ketika itu Ibnu Umar sedang tawaf. Salah seorang dari mereka berkata kepada sahabatnya, "Apakah engkau berpendapat masih ada orang yang lebih baik dari dia atau Ibnu Umar yang masih hidup sekarang ini?" Kemudian ia memanggil seseorang untuk menjemput Ibnu Umar kepada mereka setelah selesai tawaf. Ketika Ibnu Umar selesai mengerjakan tawaf, kemudian ia mengerjakan solat 2 rakaat. Kemudian lelaki utusan kedua orang sahabat itu menemuinya dan berkata, "Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Safwan memanggil engkau." Ibnu Umar pun datang menemui mereka. Abdullah bin Safwan berkata, "Wahai ayahnya Abdurrahman, apakah yang menahan engkau dari berbaiat kepada Amirul Mukminin, yaitu Ibnu Zubair, sedangkan penduduk Makkah, Madinah, Yaman, Irak dan sebagian penduduk Syam telah berbaiat kepadanya?" Ibnu Umar pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan berbaiat kepada engkau sebelum engkau meletakkan pedangmu di atas bahumu dan berhenti menumpahkan darah kaum muslimin." Dilanjutkan kisah tentang penolakan Ibnu Umar untuk keluar agar orang-orang membaiatnya. Dalam riwayat Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Al-Hasan radhiyallahu anhu katanya, ketika terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin atau kekacauan dan perselisihan, mereka menemui Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya, "Engkau adalah pemimpin kaum muslimin dan putra dari pemimpin kami Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang-orang rida denganmu, maka keluarlah engkau agar kami dapat membaiatmu." Tetapi Ibnu Umar berkata, "Tidak, demi Allah, selama ruh ada dalam jasadku, aku tidak akan menumpahkan darah siapapun." Kemudian dikatakan kepadanya, "Sama saja apakah engkau akan keluar meninggalkan tempat ini atau engkau akan dibunuh di tempat tidurmu?" Kemudian Ibnu Umar berkata, sebagaimana yang telah dikatakannya pada permulaan tadi. Maka Al-Hasan berkata, "Demi Allah, orang-orang tidak dapat memaksa Ibnu Umar agar melakukan sebagaimana yang mereka kehendaki hingga ia meninggal dunia." Dilanjutkan kisah perkataan Ibnu Umar mengenai perpecahan dan persatuan. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad juga dari Khalid bin Sumair katanya, telah dikatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Lebih baik engkau menerima pelantikan sebagai khalifah karena mereka rida kepada engkau." Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Apa yang akan terjadi jika terdapat seorang lelaki yang menentangku dari sebelah timur?" Orang-orang pun berkata, "Sekiranya ada seseorang yang menentang engkau, maka ia akan dibunuh." Karena pembunuhan yang dilakukan untuk perbaikan umat tidaklah mendatangkan perbedaan atau perselisihan. Maka Ibnu Umar pun berkata, "Demi Allah, aku tidak suka sekiranya umat Muhammad ini memegang batang tombak dan aku memegang matanya dan seorang lagi dari kaum muslimin dibunuh dengan tombak ini. Maka dunia dan segala isinya akan aku serahkan."
Dalam riwayat Ibnu Sa'ad juga dari Qatni dikatakan, seorang lelaki datang menemui Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak ada kejahatan yang lebih besar yang dibawa oleh seorang dari umat ini daripada yang dibawa oleh engkau. Ibnu Umar bertanya, mengapa? Aku tidak pernah menumpahkan darah mereka, tidak juga memecah belah jamaah mereka dan juga tidak mematahkan tongkat mereka. Lelaki itu berkata, sesungguhnya jika engkau kehendaki, dua orang lelaki pun tidak akan memberontak terhadapmu. Ibnu Umar berkata, aku tidak suka jabatan khalifah diberikan kepadaku, kemudian terjadi pemberontakan, baik jabatan itu diberikan kepadaku maupun tidak. Dalam riwayat Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Al-Qasim bin Abdurrahman, sesungguhnya mereka telah berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika terjadi fitnah yang pertama, mengapa engkau tidak keluar untuk berperang? Ibnu Umar menjawab, aku telah berperang sejak berhala masih berdiri di antara rukun Yamani dan pintu Kaabah, hingga Allah menghapuskan berhala itu dari tanah Arab. Kini aku dipaksa untuk memerangi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Mereka berkata, demi Allah, pendapat engkau itu tidak memberikan makna apapun. Bahkan engkau lebih suka melihat para sahabat Rasulullah SAW saling membunuh satu sama lain, sehingga tidak ada seorang pun yang tinggal selain darimu. Maka dikatakan, baiatlah Abdullah bin Umar dengan jabatan Amir bagi kaum muslimin. Ibnu Umar berkata, demi Allah, aku sama sekali tidak mempunyai hasrat untuk itu. Tetapi sekiranya kamu melaungkan, marilah solat, maka aku akan menjawab seruanmu itu. Sekiranya kamu melaungkan, marilah menuju kejayaan, maka aku pun akan menyertaimu. Sedangkan apabila kamu berpecah, sama sekali aku tidak akan menyertaimu. Tetapi jika kamu bersatu padu, maka aku sama sekali tidak akan meninggalkanmu. Dari Nafi' katanya, seseorang berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu pada zaman Ibnu Zubair radhiyallahu anhu dan pada zaman munculnya kaum Khawarij dan Syiah di bawah pimpinan Muhtar bin Ubaid Saqafi, apakah engkau tidak turut mengerjakan solat bersama mereka yang membunuh satu sama lain? Ibnu Umar menjawab, barang siapa yang berkata marilah solat, maka aku akan menjawab seruan itu. Barang siapa berkata marilah menuju kejayaan, maka aku akan menjawab seruan itu. Tetapi barang siapa yang mengatakan marilah membunuh saudara muslimmu dan mengambil hartanya, maka aku akan berkata tidak. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Sa'ad dan dari Nafi' serupa hadis ini. Dilanjutkan kisah tentang kebencian Hasan bin Ali untuk memerangi kaum muslimin semata-mata untuk memperoleh kerajaan dan perdamaian dengan Muawiyah. Dikeluarkan oleh Al-Hakim dari Abu Al-Arif, katanya, kami berjumlah 12.000 orang dalam angkatan tentara Hasan bin Ali, dan pedang-pedang kami berdarah kerana memerangi penduduk Syam. Amir kami adalah Abu Umar dan Taha. Lanjutkan dengan kisah tentang kebencian Hasan bin Ali untuk memerangi kaum muslimin semata-mata untuk memperoleh kerajaan dan perdamaian dengan Muawiyah. Dikeluarkan oleh Al-Hakim dari Abu Al-Arif, katanya, kami berjumlah 12.000 orang dalam angkatan tentara Hasan bin Ali, dan pedang-pedang kami berdarah kerana memerangi penduduk Syam. Amir kami adalah Abu Umar dan Taha. Ketika sampai berita kepada kami mengenai perjanjian damai antara Hasan bin Ali dan Muawiyah, kami sangat marah, seolah-olah tulang belakang kami patah kerana kemarahan itu. Ketika Hasan bin Ali sampai di Kufah, seorang lelaki dari kalangan kami yang bergelar Abu Amir Sufyan bin Al-Alail berdiri dan berkata kepadanya, Assalamualaikum, kepada orang yang telah menghina kaum mukminin. Hasan pun berkata, jangan berkata begitu ya Abu Amir. Aku tidak pernah menghina kaum mukminin dan aku tidak suka memerangi orang semata-mata untuk meluaskan wilayah. Dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Al-Bar
dalam Al-Itiab serupa hadis di atas, dan juga dari Al-Khatib Al-Baghdadi sebagaimana dalam Al-Bidayah, dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Al-Bar dalam Al-Istiad dari As-Sa'si katanya, ketika terjadi perjanjian antara Muawiyah dan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhum, Muawiyah berkata kepada Hasan, "Berdirilah dan berkhutbahlah kepada orang-orang dan nyatakanlah urusan yang engkau terlibat di dalamnya." Maka Hasan pun berdiri dan mengucapkan kata-kata berikut ini: "Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan hidayah kepada orang-orang sebelum kamu lantaran kami dan memelihara darah keturunanmu. Ketahuilah, orang yang paling waras dari mereka yang waras adalah orang yang bertakwa, dan orang yang paling hina dari kalangan mereka yang hina adalah orang yang banyak melakukan kejahatan. Perselisihan yang terjadi antara aku dan Muawiyah tidak lebih berhak kepadanya. Oleh kerana itu kami menyerahkan perkara ini kepada Allah semata-mata untuk kebaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memelihara darah mereka." Kemudian Hasan menoleh ke arah Muawiyah dan berkata kepadanya, "Aku tidak tahu apakah jabatan khalifah itu menjadi sumber kejahatan bagimu atau keuntungan yang berkepanjangan bagimu." Kemudian Hasan turun dari tempat khutbahnya. Sementara itu Amru berkata kepada Muawiyah, "Apakah kamu berkehendak untuk mendengarkan semua itu?" Dikeluarkan oleh Al-Hakim dari Al-Baihaqi dari As-Sa'si serupa dengan hadis di atas. Dilanjutkan kisah tentang perkataan Hasan kepada Zubair bin Nufair mengenai urusan khalifah. Dalam riwayat Al-Hakim juga dari Jabir bin Nafir radhiyallahu anhu katanya, "Aku berkata kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, sesungguhnya orang-orang telah menginginkan engkau menjadi khalifah." Hasan pun berkata, "Tengkorak-tengkorak pemimpin Arab berada dalam tanganku. Mereka akan memerangi siapa yang aku perangi dan mengamankan orang yang aku amankan atau tidak memeranginya. Aku menjauhkan peperangan semata-mata kerana Allah dan memelihara darah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah patut bagiku melakukannya sekarang dalam keadaan penuh kekhawatiran semata-mata untuk menzalimi penduduk Hijaz?" Al-Hakim mengatakan isnad hadis ini sahih atas syarat Al-Bukhari dan Muslim. Dilanjutkan kisah tentang penolakan Aiman Al-Asadi untuk berperang menyertai Marwan. Dikeluarkan oleh Abu Ya'la dari Amir Ash-Shashi katanya, ketika Marwan merencanakan untuk memerangi Ad-Dahhak bin Qis, ia mengirim utusannya kepada Aiman bin Karim Al-Asadi radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya, "Kami suka sekiranya kamu dapat turut berperang bersama-sama kami." Aiman menjawab, "Sesungguhnya ayah dan ayah saudaraku telah menyertai perang Badar, dan keduanya telah mengambil perjanjian dariku agar aku tidak memerangi dan membunuh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sekiranya kamu dapat membawa kepadaku jaminan kebebasan dari neraka, maka aku akan memerangi mereka menyertai kamu." Marwan pun mengusir Aiman pergi sambil mencacinya. Aiman kemudian membaca syair, "Aku bukanlah orang yang memerangi orang yang mengerjakan solat semata-mata kerana seorang sultan dari kaum Quraisy. Apakah patut aku memerangi orang Islam tanpa alasan? Maka itu tidaklah memberi manfaat kepadaku selagi aku masih hidup. Ia mendapatkan kerajaan sementara aku mendapatkan dosa. Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan dan kejahilan itu." Dilanjutkan kisah perkataan Ham bin Ammar kepada Ali. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Abu Al-Hakam bin Ammar Al-Ghifari katanya, "Kakekku telah memberitahu aku duduk di samping Hakam bin Ammar radhiyallahu anhu ketika datang seorang utusan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan berkata, 'Engkau lebih berhak untuk menolong kami Ali dalam urusan ini daripada orang lain.' Hakam berkata kepada utusan Ali, 'Aku telah mendengar bahawa teman dan sepupu engkau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sekiranya keadaan terjadi demikian,
maka hendaknya orang itu mengambil pedang yang terbuat dari kayu. Sesungguhnya aku telah mengambil pedang dari kayu. Itulah kisah tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.